Bayangin dari punya kerjaan 9 to 5 yang gak asik ke punya bisnis produk digital dalam 5 tahap aja. Impossible gak sih? Kita bakal bahas di video ini gimana caranya kita bisa leverage unique skill yang kita punya buat bikin produk digital dan bisa hidup dari sana. Lalu saya William, content creator yang lagi bikin startup dan lagi kerja di sebuah e-commerce di Indonesia. 3 tahun terakhir saya berusaha transisi full time income saya, bukan cuma ngandelin dari kerjaan dong, tapi juga dapat dari bisnis digital. Dan di video kali ini saya bakal share 5 tahap buat kamu juga bisa bikin bisnis produk digital yang bisa jadi jembatan buat kamu naikin tangga karir ataupun bisa dapetin financial freedom. Buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe, terus kita langsung masuk ke dagingnya. Pernah gak sih ngerasa kalau kerjaan kita tuh gak asik banget? Menurut Gallup Global State of Workforce, 80% orang tuh gak engage ke kerjaannya. Yang artinya emang kerjanya mungkin menurut mereka gak asik. Tapi alternatifnya apa? Misalnya, bikin bisnis. Persepsi orang tentang bikin bisnis juga mahal. Modal yang gede di awal. Dan mungkin butuh resign cepatnya. Padahal gak juga loh. Ada alternatif lain yang gak se-ekstrim itu. Salah satunya adalah bikin produk digital. Produk digital tuh gimana sih maksudnya? Kayak kita jualan course, jualan ebook, jualan hal-hal yang sifatnya kita bisa kerjakan yang outputnya tuh digital gitu, bukan output fisik. Nggak kayak barang fisik yang kita perlu bikin package segala macam. Produk digital tuh nggak punya cost langsung, marginal costnya nggak ada, dan kita bisa jual itu sebanyak mungkin tanpa punya inventory. Scalability inilah yang bikin produk digital tuh menarik karena dia bisa dijual ke virtually hampir ke siapapun. Tapi masa sih too good to be true dong? Kan udah banyak yang ngeluarin produk digital. Bener, produk digital tuh low barrier to entry gampang banget. Kayak contoh misalnya saya lagi sangat itu dengan GPT, ChatGPT, AI. Banyak banget tuh orang-orang yang jual prompt ChatGPT. Karena gampang gitu. Kasarnya kayak tinggal ngopi dari Google, bisa tuh dibikin. Tapi di video kali ini saya bakal share kayak 5 stepnya supaya produk digital yang kamu bikin itu tetap unik. Karena gak semua produk digital juga laku. Barrier to entry-nya gampang, artinya semua orang bisa mulai, bukan berarti dapetin duitnya juga gampang. Saya share kasus saya sendiri. Saya ngajar digital marketing dari 2017 kayaknya sampai akhir-akhir ini. Kemarin banget, I think kayak 1 bulan yang lalu saya bikin kelas. Saya coba bikin kelas lagi, tapi bikin kelasnya tentang belajar GPT. Domainnya belajargpt.com. Saya cuma story dong di IG story saya, pengen bikin kelas, harganya 200.000. Terus ada 16 orang yang transfer. Artinya saya technically tanpa modal udah ngumpulin uang segitu. Tapi gimana caranya gitu? Caranya ke sana tuh kayak harus step by stepnya gimana? Tenang aja, saya bakal coba share framework saya di sini. Satu hal lagi saya pengen address, goal buat bikin bisnis produk digital ini bukan kayak mendadak. Saya nggak terlalu prefer ke sana, tapi bayangin kayak berapa sih produk digital yang kita butuh jual untuk kita bisa keluar dari kerjaan utama kita kasarnya. Goalnya adalah kita bisa transisi secara pelan-pelan. Jadi contoh misalnya kayak saya gaji kita 10 juta deh, kita punya produk digital 200.000, kita cuma butuh mungkin kayak 50 pembeli nih sebulan buat sustain. Kalau kita bisa dapat lebih bagus gitu. Tapi goalnya itu adalah kita bisa transisi pelan-pelan gitu dari kerjaan full time yang mungkin teman-teman kurang cocok gitu, bisa pindah ke produk digital yang mungkin lebih cocok. Jadi kalau misalnya kayak instan kaya segala macam gitu, saya nggak terlalu rekomend karena jadinya kita jadi greedy. Kita bikin hal yang terlalu clickbait yang jadinya menciderai interpretasi kita ke audiens yang kita bikin juga mungkin. Apa sih 5 stepsnya buat dapetin ke sana? Kebanyakan orang itu langsung loncat ke produk apa yang laku. Produk apa yang laku itu ngelihat tren apa yang lagi laku sekarang, dan itu biasanya nggak berlandaskan keunikan yang bisa dia kasih. Maksudnya gimana? Kayak biasanya kalau misalnya saya ngomongin tentang digital marketing, saya punya background di digital marketing, saya memang kerja di sana dan saya bisa share kayak oh ini tuh kayak gini loh caranya gitu. Compare ke orang lain yang ngomongin digital marketing, mungkin orang bakal mikir kayak oh ini bedanya apa gitu. Karena kita jual produk digital produk ini biasanya basisnya informasi, edukasi gitu, dan ini tuh harus sesuatu yang unik yang kita tuh ngerasa sumbernya bagus. Jadi tahap pertama menurutku yang paling penting adalah cari tahu dulu niche kita tuh apa. Niche ini bisa ada gabungan dari kerjaan kita ditambah dengan keunikan yang kita punya. Jadi kayak 2 irisan yang bergabung gitu. Kalau kasusnya misalnya kayak saya bikin konten, saya kerja di marketing, tapi saya benar bikin startup juga. Jadi banyak irisan yang saya bisa share, yang bikin nih saya lumayan unik. Teman-teman juga bisa pilih nih niche-nya apa. Misalnya kerjanya di teknik sipil, pengen share tentang hal-hal berbau sipil, tapi juga suka tentang fitness misalnya. Jadi kayak bisa digabung tuh. Yang paling penting tuh adalah punya persona yang kalau menurut saya tuh dekat dengan diri sendiri, bukan yang dibikin-bikin. Karena bikin produk digital
tuh gampang ya sebenarnya, dapetin salesnya mungkin gampang, tapi yang susah tuh adalah dapetin trust orang kalau emang produk yang kita bikin tuh membantu dan mereka bakal jadi ambasador kita kasarnya. Konsumen kita bakal jadi ambasador kita untuk semua produk yang kita bakal jual ke depannya. Caranya gimana buat bikin kayak gitu? Kita harus tahu niche yang kita mau bikin itu kayak gimana, dan sebaiknya niche itu deket dengan diri kita sendiri. Udah tahu nih niche apa? Pindah ke tahap kedua, bangun konten edukasi. Jadi konten itu magnet buat audiens yang kita bakal bangun. Kalau misalnya kita punya konten, artinya kita punya chance buat discover di sosial media terutama. Kalau saya bakal rekomend teman-teman pilih satu platform aja dulu buat ngelakuin ini. Kenapa satu? Karena terlalu banyak orang kayak berusaha conquer semua platform. Jadinya nggak ada satupun platform yang gede. Nah, contoh misalnya saya berusaha fokus hanya di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat sosial media saya di tempat lain, saya nggak posting serajin YouTube. Di YouTube saya posting seminggu pasti ada satu. Karena effort kita buat mempelajari satu algoritma di sebuah sosial media itu susah, lama. Jadi kita perlu tahu kayak konten di kasus ini kalau kita mau jual digital produk, konten edukasi apa sih yang bagus? Itu yang orang lain suka baca, suka nonton kalau di YouTube. Yang kedua, kalau udah tahu nih primary form kita apa, bangun kayak konten kalendernya. Kita mau bikin konten minggu ini apa, minggu depan apa gitu. Kalau misalnya kita mau pilih yang kayak TikTok atau Instagram, pilih itu kira-kira konten kalendernya seperti apa sih supaya audiens kita tetap engage sama kita. Terus kalau udah punya konten kalender, kita perlu secara konsisten bikin konten yang bagus kualitasnya, yang kualitasnya selalu tinggi. Contoh misalnya kita pilih niche stress management buat profesional, orang profesional. Niche-nya itu jadi kayak saya orangnya emang sangat tertarik dengan manajemen stres, tapi dia juga kerja di korporat. Tipe konten yang bisa dibikin adalah kayak exercise 5 menit di meja, stretching gitu supaya gak stres. Atau misalnya kayak teknik buat mengurangi mata lelah di kerja. Jadi turunan kontennya itu berdasarkan niche yang kita bikin. Dan niche itu biasanya kalau di kasus ini semakin narrow, semakin bagus. Kalau kita udah punya, udah ngelakuin tahap 1 dan tahap 2, biasanya kita udah punya sedikit banyak audience. Teman-teman perlu ngerti konsep namanya own audience sama rented audience. Own itu artinya audience yang kita miliki, as in kita mengontrol akses secara langsung. Satu lagi namanya rented audience. Rented audience itu kayak kita tuh numpang, nebeng down. Kalau rented audience itu sebenarnya kayak sosial media gitu. Contoh misalnya kalau misalnya di saya ada di YouTube. Kalau YouTube mengubah algoritmanya, saya harus ngikutin karena saya numpang di sana. Jadi tahap ketiga adalah karena kita tahu risiko kita numpang di sebuah platform itu, kita nggak bisa 100% mengontrol keputusan platform. Kita harus pindahin audiens kita ke platform yang kita bisa lebih banyak punya kontrol. Saya ada mungkin 3 platform yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama email, newsletter, karena email tuh kita bisa meng-email orang tuh kapanpun. Yang kedua grup WhatsApp. WhatsApp tuh punya fitur namanya WhatsApp Community. Teman-teman juga bisa pakai itu. Atau Discord, mirip-mirip lah. Intinya kita bisa pindahin orang yang sudah biasa mengkonsumsi konten kita ke platform yang lebih private, dimana mungkin mereka bisa ngobrol secara langsung atau kayak bahas hal-hal yang sifatnya lebih dalam gitu dan sebagainya. Goal kita adalah kita udah punya kolam nih, kolamnya kontennya, pindahin lagi kolamnya ke bawah yang lebih ceruk. Cara mindahnya gimana? Kita perlu punya istilahnya kalau di digital marketing itu lead magnet. Jadi hadiah clickbait yang bisa dipindahin supaya orang mau join. Contoh misalnya kayak hadiah rangkuman ebook gitu, atau misalnya hadiah langsung Q&A sama content creatornya gitu, atau misalnya hadiah prompt ChatGPT. Itu yang bikin orang jadi tertarik dan mereka eventually bakal nyoba ngeliat apa sih si grupnya gitu. Nah kalau kita udah punya grup itu biasanya, atau misalnya newsletter atau apapun, level intimasi kita dengan audiens itu jauh lebih tinggi karena mereka bukan cuma orang yang nonton aja, tapi mereka sudah melakukan action tertentu buat kita. Action ini bisa ditranslate ke minta mereka beli sesuatu. Di sini teman-teman udah bisa mulai jualan digital produk. Caranya gimana? Kalau saya prefer metode orang lain mungkin kayak ngeliat apa yang lagi ngetrend. Saya nggak terlalu suka ngeliat apa yang lagi ngetrend. Saya suka ngeliat apa masalah yang ada yang bisa solve gitu. Jadi saya bakal coba berinteraksi di grup itu yang kita udah bikin atau newsletter atau apapun. Terus kita coba cari tahu mereka lagi punya masalah apa sih. Kita aja ngobrol. Kalau saya lagi bikin, misalnya sekarang saya lagi punya project belajargpt.com, interview tuh beberapa orang, mungkin di atas 10-15 orang, buat tahu apa kesulitan mereka adaptasi di dunia AI. Jadi cari tahu dulu nih common problem dari audiens teman-teman ini apa sih. Misalnya kita ambil contoh lain, teman saya ada yang kerja di bank pengen bikin konten tentang kredit rumah gitu, KPR. Mungkin kontennya tentang KPR, tapi kalau misalnya kita ngomongin spesifik ke masalah yang dihadapi oleh audiens yang nonton,
bisa macam-macam, bisa karena kayak gimana caranya lolos KPR ke bank yang bagus gitu, apa yang harus diperbaiki, atau misalnya gimana caranya tahu harga bunga paling murah gitu, tahunya gimana sih gitu, atau misalnya kayak gimana caranya nego KPR, nego bunganya. Itu tuh pertanyaan yang lebih spesifik yang teman-teman bisa tuangkan dalam bentuk bukan konten yang diubah public channel ke sesuatu yang bisa dibeli gitu. Jadi outputnya itu menurut saya bisa antara course atau ebook. Kalau saya pribadi saya senangnya ngajar karena saya pengen ngeliat juga nih apakah hal yang saya kasih tahu itu berguna buat orang lain atau enggak. Jadi kayak dapetin feedback lagi. Tapi ada juga yang prefer kayak langsung jualan bukunya. Dan menurut saya harga ini lumayan penting. Kita tuh tendensinya kalau kita jualan, kalau saya sih sebenarnya, saya tendensinya kalau saya jualan saya pengen harganya semurah mungkin, kalau bisa gratis. Tapi semakin berjalan waktu, semakin belajar juga, saya ngerasa kalau gratis tuh nggak bagus, karena gratis itu biasanya disepelekan. Produk yang gratis itu kayak nggak dikonsumsi. Harga itu bisa ditranslate ke berapa yang orang willing untuk bayar. Jadi kalau buat saya biasanya kalau bikin produk yang harganya murah, itu saya batasin nggak mungkin di bawah 100.000, nggak mungkin di bawah 200.000 bahkan. Karena saya ngerasa saya juga pengen attract audience yang nggak selebar itu, nggak sebanyak itu, tapi tetap punya kualitas. Kualitasnya dalam hal interaksi, dalam hal keseriusan belajar, dalam hal kesiapan mereka belajar gitu. Jadi ini juga jadi filter gitu, karena kalau misalnya pengen yang gratis, rasanya sudah lebih dari cukup gitu bikin konten banyak banget di YouTube atau misalnya di Instagram atau misalnya di TikTok. Jadi teman-teman perlu bedain kayak kapan kita perlu jualan, kapan kita bikin konten secara gratis gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin punya kesulitan sama kayak saya dalam hal jualan, bisa coba pakai trik ini. Ya saya misalnya teman-teman bikin ebooknya misalnya kayak 7 hari detox buat developer misalnya, karena tadi kita ngomongin stress management buat employee, bikin tuh. Nah menurut saya satu komponen yang paling penting, karena kita di kasus ini kan bukan full time kerja di bisnis produk digital, masih transisi. Menurut saya itu pemilihan form buat kita jualan juga sangat-sangat penting. Kita perlu platform yang bisa dibilang all in one, kita nggak perlu mikir lagi. Saya punya rekan yang saya juga lagi pakai sekarang namanya Mayar.id. Menurut saya ini solusinya keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan ebook atau course, bisa banget pakai Mayar.id buat penerimaan pembayaran, distribusi course atau isi ebooknya, perlindungan copyright-nya juga bisa, dan fee-nya murah banget, cuma 4%. Jadi kasarnya kita dapat solusi all in one, dan kita cuma bayar fee-nya kalau ada pembelian yang terjadi. Dan itu kita bisa ngedit fotonya, kita masukin deskripsi, kita tinggal sebarin link ke audiens kita ataupun follower kita. Jadi stepnya kasarnya tinggal bikinin jualannya, upload si ebooknya, sebar linknya langsung. Terus teman-teman langsung bisa dapetin pembayaran dari sana. Jadi gampang banget. Dan fee-nya sangat murah, 4%. Jadi udah gak zaman lagi mungkin sekarang kita bikin bisnis yang sifatnya offline banget nih. Di digital, terutama buat teman-teman yang lagi kerja, banyak banget kita bisa mengkurasi ilmu supaya kita bisa catch itu dan orang lain bisa mendapatkan manfaat dari sana gitu. Dan ini sesuatu yang bisa dilakukan sambil bekerja juga. Dan jadinya teman-teman sembari bangun brandingnya, bangun si value-nya, bisa juga buat bangun trust ke audiensnya. Kalau teman-teman tuh emang membawa value, bukan cuma bikin konten doang. Step 1 jadi cari tahu niche-nya. Step 2 bangun konten. Step 3 pindahin audiensnya dari public private. Step 4 jual, kita bilangnya low tick product. Step 5, kalau misalnya teman-teman udah melakukan semua ini, teman-teman udah bisa masuk ke yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih profitable. Itu adalah ngeluarin produk yang lebih premium. Produk lebih premium ini macam-macam. Kalau misalnya di kasusnya di kita produk, itu bisa dengan, let's say kalau misalnya saya nih ngajarnya tapi yang sifatnya lebih intensif. Yang tadi cuma sekali pertemuan jadi 8 kali pertemuan, 16 kali pertemuan gitu. Yang harganya juga bisa dicas lebih mahal dan kuantitas student yang kita terima bisa lebih sedikit. Jadi bayangin kayak dari kita jualan kopi pindah ke jualan fine dining. Orangnya tetap sama, cuma emang experience yang tawarin berbeda. Dan kita cara tahu apa yang perlu dijual di high ticketnya adalah kita cari tahu lagi dari produk-produk yang kita udah jual di low ticket. Apa sih yang laku, apa sih yang enggak. Apakah mereka butuh solusi yang lebih komprehensif atau enggak gitu. Jadi semua ini feedback. Jadi kita tuh makin tahap selanjutnya makin ngerti bisnisnya, makin ngerti apa yang kita provide gitu. Ada beberapa tipe menurut saya yang bisa dijalanin di high ticket. Yang paling gampang bisa dibilang kayak training, bootcamp, course, atau juga bisa kayak produk, atau bisa juga kayak experience yang ditawarin. Jadi teman-teman bisa coba benchmark juga apa yang dilakukan sama kreator-kreator di luar gitu buat ngelakuin hal ini. Mayar juga bisa bantu di sini buat bootcamp, buat course dia juga bisa bantu, terutama high ticket. Jadi kayak semuanya tuh udah diurusin sama Mayar juga. Kuncinya sebenarnya ada di bangun audience. Jadi bangun audience itu adalah fondasi
di awal. Once teman-teman udah punya bangun audiensnya, pindahin ke private group, itu tuh audiensnya jauh lebih dalam. Dapat feedback lagi tuh dari sana, dari private group yang ngomong A, B, C, D, E, F, G. Lanjut lagi ke atas, dapat lagi feedbacknya itu dari kita jualan produk. Pindah lagi ke atas, dapat lagi feedbacknya. Jadi kita selalu menciptakan mesin feedback terus-menerus supaya kita dapetin produk yang sangat efektif buat pendengar kita, buat penonton kita, buat penikmat konten kita, yang eventually bisa di scale. Jadi kayak banyak orang ngeliat kayak bisnis digital gampang ya gitu. Gampang memang kalau udah punya audience gitu. Orang-orang yang bilang gampang itu biasanya kayak orang-orang yang either nawarin course buat jualan course. Banyak gak sih kayak dia bikin course tentang ajarin orang cara bikin course. Ya iya gitu, kayak gampang karena dia udah punya audience in the first place dan jualannya juga jualan course. Tapi buat teman-teman juga ya bisa mulai dari sekarang. Dan ingat, ini goalnya bukan kayak kita dapat jackpot tuh misalnya langsung dapat 100 juta gitu. Enggak, ini tuh transisi. Teman-teman tuh kalau misalnya pengen keep 9 to 5 kerjaannya di kantor, bakal sangat bijak kalau pelan-pelan transisinya dan bangun audiens dulu gitu. Jadi kayak dapetin di kita produknya juga kayak bisa gantiin gaji dulu. Mungkin kayak di awal nggak 100%, mungkin 10%, mungkin 30%, naik ke 50%, baru pindah. Dan ini tuh bisa align sama expertise teman-teman di kerjaan juga. Kalau misalnya teman-teman kerja di teknik sipil misalnya, atau misalnya arsitektur, atau misalnya marketing, finance, segala macam gitu, selalu ada yang bisa diajarkan ke orang yang lebih muda dari kita, karena yang kita ajarin itu experience yang kita udah lewat. Kenapa sih kita perlu menjadi kayak gini? Kalau buat saya pribadi, saya kerja itu selalu punya kayak passion project lah, bisa dibilang. YouTube passion project saya, belajar GPT salah satu passion project saya yang baru, karena rasanya hidup boring banget kalau kita cuma ngerjain full time doang dan nggak punya action yang dikerjain yang rasanya kayak stuck aja sih gitu. Jadi saya pengen teman-teman juga yang mungkin ngerasa stuck dan ngerasa kerjanya juga mungkin dalam fase yang terbatas untuk berkembang, bisa gunain hal ini gitu. Saat hustle-nya adalah bangun di kita produk. Dan siapa tahu dapat hokinya di sini, teman-teman bisa dapat kenalan, networking gitu. Bagusnya adalah dapatin income juga dari sini. Long term benefitnya menurut saya life changing banget. Kalau misalnya teman-teman bisa konsisten ngelakuin ini terus fokus ke satu niche saja, teman-teman bisa dianggap sebagai thought leader di niche itu, dan eventually kayak dicari oleh semua orang karena secara konsisten ngomongin hal yang sama terus-menerus gitu. Dan menurut saya tuh aspirasi saya pribadi sih, Indonesia tuh butuh influencer yang basisnya knowledge dibanding influencer yang hanya berbasis influencer aja. Karena banyak banget aspek di Indonesia tuh yang bisa perlu dilihat sama sebuah tokoh gitu. Misalnya kayak zaman dulu kayak saya seneng baca majalah Trubus gitu. Kayaknya nggak ada tuh ekivalen Trubus tapi di content creator yang saya tahu. Atau kayak kalau elektronik ini udah banyak, cuman kayak niche kayak science gitu yang kita ngomongin tentang let's say rasi bintang gitu, yang zaman dulu tuh kayak banyak tuh majalah-majalah kayak gitu. Self of entertainment zaman sekarang YouTube atau konten atau apa tuh nggak banyak tuh yang ngomongin kayak hal-hal Mickey gitu yang menurut saya kayak pasarnya tuh gede gitu kalau bisa dikerjain, dan bisnis modelnya tuh sangat lean karena ya konten kreator aja ngomong kayak gini dan mereka jual apapun yang bisa mereka jual gitu. Jadi kayak saya juga timnya sangat kecil, cuman saya dan editor aja. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak terlalu susah gitu ngerjain hal ini, mungkin kayak saya bakal men-challenge, coba pikirin kalau teman-teman nggak ngelakuin hal ini. Opsinya adalah teman-teman stuck di kerjaannya atau mungkin pindah ke kerjaan baru yang mungkin bukan aspirasi teman-teman juga, tapi for the sake of mungkin gaji, mungkin lokasi, mungkin aspek-aspek lainnya. Cuman teman-teman keep wondering kayak kapan yang gue bisa pindah ya, kapan gue bisa pindah ya gitu, kapan gue bisa berhenti kerja ya, tapi nggak ada action gitu karena mikirnya kayak kalau mau bikin bisnis harus modalnya gede, enggak. Atau kalau mau bikin self design gitu, enggak kok. Teman-teman punya opsi loh, terutama di zaman sekarang ada AI buat teman-teman bikin apapun dengan gampang gitu. Teman-teman juga bisa belajar di GPT. Buat semua hal tuh gampang banget sekarang. Jadi teman-teman bisa mulai. Coba lihat di history karir teman-teman, history interest teman-teman tuh ada nggak sih niche yang teman-teman suka banget gitu. Kayak passionate itu tapi passionate yang nggak common. Kalau saya kayak saya sangat passionate dengan hal-hal yang sifatnya ngulik, belajar hal baru. Contoh misalnya saya punya teman yang sangat passionate dengan asuransi. Tapi bukan passionate dalam hal jualannya, tapi dia sangat memproteksi diri. Teman baik saya ini seneng banget memproteksi dirinya dengan asuransi. Menurut saya kayak that's a clue gitu. Kayak lo harus gali itu karena itu mungkin bisa jadi clue kenapa orang lain tuh nggak se-geek itu ke asuransi, tapi lo geek banget ke asuransi, ke produknya, ke manfaatnya gitu. Nah itu tuh bisa
clue. Jadi kayak teman-teman bisa cari tahu kayak, oh ini punya irisan di kerjaan saya di marketing gitu, kayak oh saya juga senang bikin konten, saya pernah bikin startup, saya senang coding, saya senang apa gitu, gabungin semua tuh jadilah niche yang teman-teman punya sendiri. Atau bahasa kerennya kita bilangnya personal monopoly, dimana monopoli yang teman-teman bikin dan hanya teman-teman doang yang bisa punya, karena itu cuma satu, personal doang. Jadi kita recap, kombinasikan interest dan background teman-teman jadi sebuah niche baru, niche yang teman-teman bisa miliki, bangun konten dari sana, bangun konten yang bagus, berkualitas, yang edukasinya bagus, pindahin audiens yang sudah baca konten, nonton konten, menyimak kontennya ke private channel, terus kita jual produk yang low ticket, 100.000, 200.000 gitu buat mereka, kasih value, dapetin feedback, dan launch produk yang lebih mahal lagi yang mereka bisa santap. Jadi kita jualan sesuatu yang kita percaya dan kita tahu udah ada manfaatnya. Jangan jual sesuatu berdasarkan popularitas dan yang pasti laku tapi short term. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, tolong subscribe, komen apa yang teman-teman suka di video ini. Saya bakal balas semua komen yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.